Halo semuanya, selamat datang di podcast Isu Global Kontemporer dengan saya sendiri Ahmad Tawallah dan yang akan ditemani oleh rekan saya dari kelompok 5. Alifiani Nisa Sederhana. Di video ini kita akan ngebedah topik yang sangat krusial dan cukup sensitif. Kalau boleh tahu, apa sih yang akan kita bahas? Jadi kita bakalan menganalisis akar permasalahan, jejaring, dan juga ancaman dari kebangkitan ultranasionalis dan fasis di Jerman. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan utamanya, mungkin biar teman-teman yang nonton juga nantinya tahu nih, kenapa sih kita mengambil study case ini? Apakah ini sekedar fenomena politik biasa atau ada sesuatu yang lebih dalam dan jauh lebih berbahaya yang sedang terjadi di bawah permukaan? Menurut rekan saya sendiri, apa sih yang ngebuat kasus Jerman ini sebegitu menariknya buat kita bahas? Oke, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi isu ini tuh bukan sekedar tentang perolehan suara dalam pemilu semata, melainkan tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama puluhan tahun pasca Perang Dunia Kedua sekarang tuh lagi diuji kekuatannya oleh arus ultranasionalisme yang semakin masif. Nah, di video ini kita akan membedah bagaimana AfD bertransformasi, mengapa masyarakat Jerman terutama di wilayah timur merasa terabaikan, dan bagaimana dinding api politik di sana tuh perlahan mulai retak. Wow, what a good bridging ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sekarang kita mulai bedah kasus ini dari konteks historisnya terlebih dahulu kali ya. Seperti yang kita udah tahu nih, kan Jerman itu punya sejarah yang kelam dengan Nazi ya. Tapi kenapa sih sekarang isu ekstrim kanan ini tiba-tiba muncul lagi seolah-olah tuh jadi kayak alarm masa lalu yang berbunyi? Jujur ini menarik banget sih teman-teman. Jadi pasca perang Jerman tuh punya aturan hukum yang ketat buat mencegah hal ini. Oh, I know. Di antaranya kayak larangan penggunaan simbol-simbol Nazi gitu gak sih? Dan Jerman tuh juga punya undang-undang terkait Volksverhetzung yang ngelarang hasutan kebencian. Terus ditambah Jerman juga menganut Streitbardemokratie yang ngebatasin hak-hak individu sama parpol yang secara aktif berusaha ngerusak tatanan demokrasi konstitusional gak? Bener banget. Jadi pada 6 Februari 2013 muncul nih sebuah partai yang awalnya sebagai respon atas krisis utang zona euro dan berfokus ke isu-isu ekonomi serta kritik terhadap mata uang euro, tapi lama-lama partai ini mengalami mutasi ideologi dan bergeser menjadi partai yang mengusung ultranasionalis, rasis. Bisa dibayangin nggak yang awalnya mereka cuma kelompok pinggiran tiba-tiba lompat nih jadi kekuatan politik terbesar kedua di Jerman dengan perolehan suara yang menembus 20%. Kalau boleh tahu apa sih nama partainya? Partainya ini dikenal dengan nama Alternative for Deutschland. Oh, AfD, oke. Kalau misalkan kita bicara dari akar masalahnya nih, apa yang ngebuat masyarakat Jerman tuh mau berpaling ke AfD? Jadi dari beberapa sumber yang udah saya baca tuh ada 3 pilar utama yang nyebabin permasalahan ini. Jadi pertama itu, salah satu pemicu utama lonjakan dukungan terhadap AfD itu krisis pengungsi pada tahun 2014 hingga 2015 atau kebijakan open door policy yang diusung oleh Angela Merkel. Nah, hal ini tuh menjadi perdebatan mengenai keamanan dan juga integrasi sosial. Nah, keresahan ini kemudian dimanfaatkan oleh AfD dengan narasi bahwa nilai-nilai dan identitas Jerman sedang terancam. Lalu yang kedua itu adanya luka lama antara Jerman Barat dan Timur pasca reunifikasi 1990 yang tertinggal secara ekonomi yang belum tuntas. Jadi Jerman Barat dan Timur pasca reunifikasi yang 1990 itu tertinggal secara ekonominya dan bahkan banyak pemilihan di sana itu tidak merasakan janji-janji kesejahteraan yang tuntas sejak reunifikasi 1990. Hal ini tuh menyebabkan munculnya rasa frustasi sosial lagi dan lagi. Jadi AfD masuk dan memanfaatkan momentum tersebut untuk memanen dukungan. Nah, terakhir itu yang ketiga yaitu masalah ekonomi dan juga industri. Jerman kan terkenal nih dengan industrinya ya, terutama di bidang otomotif, dan yang jadi penyebabnya itu karena sekarang pemerintah Jerman lagi gencar-gencarnya bikin kebijakan transisi energi. Nih contohnya tuh beralih ke mobil listrik dan menutup pabrik batubara. Dari hal tersebut justru ngebikin banyak pekerja pabrik mesin konvensional nih jadi takut gitu akan di PHK, yang kemudian AfD berhasil membingkai isu-isu ekonomi ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan warganya sendiri.
Berarti dari ketiga hal tersebut sama aja kayak bentuk ancaman nyata ya. Lalu gimana sih dengan brand malware atau dinding api politik di sana? Apakah kondisinya udah mulai retak? Nah, itu poin krusialnya, teman-teman. Jadi dinding api itu memang sedang diuji habis-habisan. Namun di sisi lain kita melihat perlawanan sipil yang masif. Jadi jutaan warga tuh turun ke jalan di berbagai kota di Jerman untuk melakukan aksi pro demokrasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jerman tidak tinggal diam melihat kemunduran nilai-nilai demokrasi mereka. Nah, bukan cuma lewat retorika saja, tapi lewat pembusukan demokrasi dari dalam hukum juga. Dan yang paling menarik itu mereka punya jaringan internasional yang canggih nih, termasuk keterlibatan intelijen Rusia untuk memperkuat narasi mereka lewat medsos dan meme. Oh, tadi kan kita sempat nyinggung soal networking ya atau jaringan internasional. Boleh dijelasin lebih detail gak sih gimana sebenarnya power interplay atau pertarungan kepentingan ini bekerja di bawah permukaan? Oke, boleh banget nih. Perlu diketahui bahwa AfD ini nggak bergerak sendirian. Mereka punya strategi jaringan yang sangat canggih dan sistematis. Ada 3 kekuatan utama yang menopang mereka nih. Yang pertama itu, AfD ini nggak berdiri sendiri sebagai partai lokal, tapi mereka ngebangun jaringan dengan partai beraliran kanan jauh atau far right di Eropa seperti National Rally di Prancis dan Freedom Party di Austria. Tujuan mereka tuh untuk pengen bikin narasi kalau ultranasionalisme ini nih bukan cuma masalah di Jerman doang, melainkan sebuah gerakan besar di Eropa untuk melawan globalisasi dan imigrasi. Lalu yang kedua itu, AfD ini satu-satunya partai yang berhasil ngejajah algoritma media sosial lewat bentuk meme. Justru di sini letak bahayanya nih, karena di era modern serba digital kan sekarang. Dan apalagi sebagian besar dikuasai oleh Gen Z, AfD ini masuk ke TikTok secara tidak langsung memberikan narasi terkait permasalahan pengungsi dalam bentuk meme atau konten pendek yang terlihat lucu dan relatable, tapi sebenarnya dalam video tersebut terselip pesan xenofobia. Nah, yang ketiga itu adanya keterlibatan intelijen Rusia. Jadi ada penemuan dari intelijen Jerman yang menyatakan keterlibatan Rusia dalam pendanaan media buat menggoreng isu-isu di Jerman. Kenapa bisa terjadi? Jadi Jerman ini kan dikenal sebagai motor penggerak ekonomi dan politik terbesar di Uni Eropa, sekaligus donatur militer terbesar kedua Ukraina setelah Amerika Serikat. Rusia ini ngebuat Jerman sibuk dengan konflik internal, polarisasi dan demonstrasi di dalam negerinya sendiri itu. Nah, supaya fokus mereka untuk membantu Ukraina, jadi akan terpecah mereka. Nah, terlebih lagi partai AfD itu punya sikap pro Rusia. Jadi mereka ingin sanksi ekonomi ke Rusia itu dicabut dan pasokan gas murah dibuka kembali. Jadi dengan membantu AfD naik daun melalui perang hibrida atau hoax dan pendanaan rahasia, Rusia berhasil menciptakan musuh di dalam selimut yang bisa menghancurkan solidaritas barat dari dalam. Oh, jadi ini tuh bukan sekedar ketidakpuasan lokal aja ya. Ada upaya sistematis untuk memecah belah opini publik. Tepat sekali. Jadi mereka tuh menggunakan teori pembusukan demokrasi lewat hukum, di mana mereka masuk ke sistem parlemen dan menggunakan mekanisme demokrasi itu sendiri untuk perlahan mengikis nilai-nilai liberal dari dalam. Artinya ada polarisasi yang sangat tajam di masyarakat sekarang kan. Ditambah polarisasi ini yang jadi tantangan terbesar Jerman pada saat ini, antara kelompok yang mendambakan kembali ke masa lalu dan kelompok yang mempertahankan nilai-nilai demokrasi pasca perang. Wah, jujur itu gila banget sih. Dari luka lama sejarah, masalah ekonomi, sampai intervensi intelijen, ini benar-benar kayak nunjukin ternyata masalah di Jerman ini emang sangat kompleks banget ya. Jujur, makanya sebagai anak HI kita sadar kalau apa yang terjadi di Jerman itu bukan cuma isu lokal, tapi adanya pola power interplay yang kita bahas tadi adalah bentuk wake up call buat banyak negara, termasuk negara kita, Indonesia. Biar lebih hati-hati sama polarisasi yang dimanfaatin sama aktor luar nih. Setuju banget. Oke, teman-teman, segitu dulu bedah kasus kita soal kebangkitan ekstrim kanan di Jerman. Semoga obrolan kita hari ini bikin kalian makin sadar kalau krisis sama isu-isu global di sekitar kita. Di sini dengan saya Ahmad Awalul Ahdan Dan saya Alif Nisa Sabila Rehana. Thank you.